Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keselamatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, izinkan saya Gita Cynthia Faramita BP 1810811016 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Norma Sosial Anak Jalanan dalam Mempererat Solidaritas Kelompok di Kota Padang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan Bapak Ibu yang telah hadir dalam seminar proposal saya pada hari ini. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Perkembangan era global yang ada pada saat ini berdampak pada pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota yang biasanya diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan. Pengertian kota secara sosiologis didefinisikan sebagai suatu tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen, serta terdiri dari individu-individu yang secara sosialnya heterogen. Kota juga diartikan sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat banyak aktivitas ekonomi dan sosial, yang mana kota sendiri memiliki banyak fasilitas penunjang yang mempermudah penduduknya untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota serta banyaknya aktivitas masyarakat yang ada di kota seringkali tidak dapat dikontrol, sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru di perkotaan. Salah satu persoalan yang paling mencolok yang ada di kota yaitu adanya perbedaan kelas sosial ekonomi, di mana golongan yang golongan mampu semakin berkuasa dan bertambah kaya, sedangkan golongan orang miskin akan semakin miskin. Kondisi seperti inilah yang akhirnya menciptakan jurang pemisah antara kelas orang kaya dan orang miskin. Nah, selain itu, selain permasalahan ekonomi, di perkotaan juga kita dapat melihat persoalan-persoalan sosial lainnya seperti adanya banjir, gelandangan, pengemis, pengamen, anak jalanan, pengangguran, dan kemiskinan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya permasalahan kota tidak hanya berasal dari kondisi fisik kota, tetapi juga berasal dari kondisi lingkungan sosialnya. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang terjadi di Indonesia ini menimbulkan permasalahan-permasalahan perkotaan yang membutuhkan penanganan secara cepat. Salah satu penyebab adanya permasalahan di perkotaan yaitu adanya urbanisasi masyarakat dari desa ke kota yang menyebabkan penduduk kota semakin membengkak. Nah, jika dilihat dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 yang mencapai 264.161,6 jiwa, pada tahun 2019 yaitu mencapai 264.911,9 jiwa, dan pada tahun 2020 yaitu mencapai 269.603,4 jiwa. Para urbanis yang datang dari desa ke kota tentunya membutuhkan pekerjaan untuk dapat bertahan hidup. Nah, jumlah lapangan yang ada di perkotaan tidak dapat menampung warga kota. Akibat adanya hal tersebut, maka penduduk-penduduk sulit untuk mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Nah, karena keterbatasan sumber daya yang ada di kota mengakibatkan para urbanis merasa ekonomi keluarga mereka tersebut sangatlah sulit. Nah, untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, maka mereka harus mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di dalam keluarga tersebut, tidak terkecuali anak-anak. Dari adanya permasalahan tersebut, anak-anak terpaksa ikut bekerja dan dengan cara turun ke jalan untuk mendapatkan uang. Nah, jumlah anak jalanan di Indonesia pada tahun 2016 ini mencapai 23.100 jiwa, 100 anak, dan meningkat pada tahun 2017 yang mencapai 23.600 anak, dan pada tahun 2018 jumlah anak jalanan mengalami penurunan menjadi 16.000 anak.
Istilah anak jalanan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brasilia, dengan istilah Meninos de Ruas, yaitu untuk menyebutkan kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga. Penyebutan istilah anak jalanan di tiap daerahnya itu memiliki istilah yang berbeda-beda. Kemudian, menurut Departemen Sosial RI, anak jalanan adalah anak-anak di bawah 18 tahun yang karena berbagai faktor seperti ekonomi, konflik keluarga, hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan. Nah, sedangkan dari pengertian tersebut tidak dapat mencakup keseluruhan pengertian dari anak jalanan yang ada di kehidupan nyata. Oleh karena itu, Silva menyatakan bahwa anak jalanan adalah yang pertama, anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka. Yang kedua, anak jalanan adalah anak-anak yang menjaga hubungan dengan keluarganya namun menghabiskan waktunya di jalanan. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Nah, fenomena anak jalanan ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks di kota-kota besar di Indonesia. Jika dilihat, anak jalanan ini dapat dengan mudah ditemukan di kota-kota besar seperti di persimpangan rambu lalu lintas, di pasar, di terminal, di pertokoan, dan lain sebagainya. Nah, umumnya anak-anak yang berada di kota-kota besar ini bekerja serabutan, mulai dari menjadi pengamen, pedagang asongan, pengemis, menjual koran, dan lain sebagainya. Nah, para anak jalanan juga biasanya memiliki wilayahnya masing-masing dalam melakukan aktivitasnya. Fenomena anak jalanan ini pada hakikatnya tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang ada di kota. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan ini adalah salah satunya terabaikannya hak-hak anak yang pada hakikatnya memunculkan anak-anak jalanan. Ya, para anak-anak jalanan ini sangat mudah ditemukan di kota-kota besar di Indonesia, seperti contohnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Gambaran kondisi anak jalanan yang ada di kota-kota di Indonesia umumnya cenderung sama seperti yang ada di kota Pekanbaru. Nah, anak-anak jalanan yang ada di Pekanbaru pada umumnya menggantungkan hidupnya pada sektor informal, yang mana mereka menawarkan jasa seperti mengamen, membersihkan kaca mobil, menjadi ojek payung, membagikan brosur, menjual koran, dan pada akhirnya mereka mengharapkan belas kasihan dari orang lain sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Kehidupan anak jalanan yang ada di kota ini umumnya berada pada lingkungan pemukiman dan lingkungan sosial yang bebas. Nah, keberadaan anak jalanan ini pun semakin terasingkan dari kehidupan masyarakat karena pada dasarnya banyak norma-norma anak jalanan yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupan normatif masyarakat pada umumnya. Kondisi yang sangat terbatas, terancam, dan menderita membuat anak-anak jalanan itu semakin putus asa, namun secara naluriah mampu bertahan dari kehidupan perekonomian yang eksploitatif untuk tetap hidup di jalanan. Nah, anak-anak jalanan yang ada di perkotaan ini biasanya marginal, rentan, dan mudah dieksploitasi oleh orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya. Nah, para anak jalanan ini terasingkan karena anak jalanan bekerja pada pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya. Pekerjaan mereka juga kurang dihargai karena menurut masyarakat di sekelilingnya pekerjaan tersebut tidak memiliki prospek yang jelas di masa depan. Nah, kemudian anak jalanan juga rentan karena resiko yang mereka tanggung akibat bekerja di jalanan serta jam kerja yang panjang, sangat rawan dari segi kesehatan maupun kehidupan sosial mereka. Nah, anak jalanan juga sangat mudah dieksploitatif karena para anak jalanan ini bisa saja mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari oknum-oknum jalanan yang tidak bertanggung jawab. Kerasnya hidup di jalanan membuat anak jalanan ini terpaksa
kehilangan waktu bermain mereka, tidak merasakan bangku sekolah, dan bahkan ada yang tinggal di kolong jembatan. Untuk tetap bertahan hidup di daerah-daerah keras seperti itu, anak jalanan tentunya harus memiliki kondisi fisik dan mental yang kuat, karena tidak dapat dihindari lagi bahwa mereka bisa terpapar dengan lingkungan liar yang berbahaya. Anak jalanan yang berada di kota-kota besar ini juga terdapat di Sumatera Barat, yang mana penduduk di Sumatera Barat ini pada umumnya berasal dari suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Artinya, sistem kekerabatannya berasal dari garis keturunan ibu. Pada tiap subsuku yang berada di daerah Minangkabau ini dipersatukan oleh kepemimpinan askriptif yang mengatur kepemilikan tanah komunal. Keberadaan tanah adat atau dalam bahasa Minang disebut harta pusaka memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan sistem matrilineal tersebut. Di sini tanah komunal atau tanah adat tersebut juga berperan untuk memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga luas, terutama dalam perlindungan ekonominya. Nah, pada keluarga Minang yang menganut sistem matrilineal, hubungan kekerabatan ini akan lebih dekat kepada pihak ibu. Pada keluarga Minang, laki-laki ini hanya dianggap sebagai sumando atau tamu. Dalam hubungan kekerabatan antara mama dan kemenakan, mama memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan memelihara kemenakannya dari kecil hingga menikah. Nah, selain itu, mama juga memiliki tanggung jawab ekonomi kepada kemenakannya dengan menggunakan harta pusaka milik keluarga luas. Nah, dengan begitu, anak dari keluarga Minang ini memiliki dua sumber ekonomi, yaitu yang pertama dari orang tuanya dan yang kedua dari mama, yang mana sumber ekonominya itu berasal dari tanah komunal atau harta pusaka tersebut. Anak jalanan ini merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sumatera Barat, yang mana mereka juga memerlukan perhatian khusus, terlebih jika ternyata anak jalanan tersebut masih memiliki keluarga luas. Dilihat dari data penyandang masalah sosial di Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai 2020, jumlah anak jalanan di Sumatera Barat ini mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 terdapat 201 anak, pada tahun 2019 164 anak, dan 2020 163 anak. Kehidupan anak jalanan yang hidup tidak tentu arah membuat mereka kurang mengenali norma sosial yang berlaku di masyarakat. Norma sosial ini pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis secara nyata dalam bentuk hukum, yang mana norma sosial yang berada di masyarakat secara natural dikonstruksi dan disepakati oleh masyarakat di dalam kehidupan mereka. Norma-norma ini merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Nah, sanksi ini merupakan ancaman atau akibat yang diterima oleh seseorang ketika mereka melanggar suatu norma tersebut. Anak jalanan yang hidup tak terarah tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak begitu memahami akan adanya norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka rentan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, pentingnya pemahaman mengenai norma sosial membuat membantu anak jalanan untuk hidup lebih teratur dan terarah. Anak jalanan pada hakikatnya sangat rentan mendapatkan pengaruh kurang baik dari lingkungan sekitarnya. Nah, penyebab hal ini pun beragam, mulai dari lemahnya peran keluarga, lembaga pendidikan, media massa, sampai teman bermain yang kurang baik. Kemudian yaitu rumusan masalah. Kehidupan kota yang keras dan liar dapat digambarkan secara jelas dari jumlah anak jalanan yang ada di kota-kota besar seperti Kota Padang. Keadaan anak jalanan ini senantiasa
perkotaan yang keras dan liar tersebut tidak senantiasa membuat mereka berhenti bekerja di jalanan. Nah, jumlah anak jalanan yang terus meningkat ini pun dapat diketahui dari jumlah anak jalanan yang dirazia oleh Satpol PP pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019. Yang mana pada tahun 2015 terdapat 29 kasus anak jalanan yang ditertibkan. Pada tahun 2016 terdapat 45 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 78 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 114 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 122 kasus. Nah, lingkungan perkotaan yang keras dan mengkhawatirkan ini tentunya memberikan pengaruh pada kehidupan sosial anak jalanan tersebut. Kehidupan yang tidak menentu dan kurangnya peran agen-agen sosial di lingkungan anak jalanan membuat mereka kurang memahami dan menyadari pentingnya norma sosial yang sesuai dengan kaidah hidup bermasyarakat. Kemunculan anak jalanan di Kota Padang ini banyak ditemukan di pusat-pusat kota seperti pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya gambaran di atas tentunya membuat pertanyaan-pertanyaan di masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya norma sosial anak jalanan dan bagaimana cara mereka mempererat solidaritas kelompoknya. Dengan adanya pertanyaan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu bagaimana norma sosial anak jalanan dalam mempererat solidaritas kelompok di Kota Padang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dibagi atas dua, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan norma sosial anak jalanan dalam mempererat solidaritas kelompok di Kota Padang. Kemudian tujuan khusus dari penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang anak jalanan. Yang kedua, mendeskripsikan norma sosial anak jalanan dan sanksi yang diterima oleh anak jalanan. Dan yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan anak jalanan untuk mempererat solidaritas kelompoknya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang ingin dicapai diharapkan mampu memberikan manfaat pada bidang sosiologi, khususnya pada masalah norma sosial anak jalanan serta secara langsung maupun tidak langsung. Yang mana manfaat penelitian ini juga dibagi atas dua. Yang pertama yaitu manfaat pada aspek akademisnya, yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu sosial, khususnya pada bidang ilmu sosiologi perkotaan dan masalah pemahaman akan norma sosial pada anak jalanan. Dan yang kedua yaitu manfaat pada aspek praktisnya, yaitu sebagai bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya yang tertarik untuk meneliti terkait masalah ini lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep norma sosial. Norma menurut KPBI adalah seperangkat aturan, standar, atau ukuran yang mengikat masyarakat yang digunakan untuk menjadi pengendali atau tatanan yang sesuai dengan tingkah laku yang seharusnya. Norma pada hakikatnya merupakan sesuatu aturan yang digunakan untuk menuntun perilaku individu yang dapat diukur baik buruknya. Norma sosial juga merupakan suatu kaidah atau aturan yang diharapkan mampu dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas tertentu, dan aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis namun dipahami sebagai salah satu pola tingkah laku yang baik dalam hubungan sosial, sehingga terdapat sanksi sosial yang akan diberikan ketika terdapat orang yang melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa norma yang ada, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Nah, dalam masyarakat norma kembali dibagi atas daya ikatnya kepada masyarakat. Nah, jenis norma berdasarkan daya ikatnya ini dibagi atas beberapa, yaitu yang pertama adalah usage atau cara. Norma cara merupakan salah satu norma yang memiliki daya pengikat lemah terhadap masyarakat. Nah, sanksi yang diberikan oleh norma ini yaitu berupa cemoohan dari orang lain.
Yang kedua adalah folkways atau kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang secara sadar dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus. Kebiasaan juga merupakan suatu perbuatan yang sudah lekat pada masyarakat karena dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, pada setiap masyarakat ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda yang biasanya disebut dengan tradisi. Nah, sanksi yang diberikan pada norma ini yaitu berupa gunjingan dari orang lain atau teguran dari orang lain. Nah, di sini daya ikat dari kebiasaan ini juga lebih kuat daripada usage atau norma cara. Yang ketiga yaitu mores atau tata kelakuan. Norma ini merupakan norma yang telah diterima oleh masyarakat dan dijadikan sebagai suatu kontrol terhadap masyarakat yang secara sadar ataupun tidak sadar ditujukan kepada anggota masyarakat, yang mana sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma ini berupa sanksi berat. Contoh dari norma ini sendiri yaitu larangan berzina pada masyarakat yang belum menikah. Selanjutnya yaitu custom atau adat istiadat. Nah, adat istiadat ini merupakan norma yang secara turun-temurun disosialisasikan kepada generasi selanjutnya. Peraturan yang ada di dalam adat istiadat ini memiliki daya ikat yang kuat pada masyarakat. Contohnya yaitu larangan menikah dengan orang yang memiliki suku yang sama pada masyarakat Minangkabau. Selanjutnya di sini yaitu konsep anak jalanan. Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, di Amerika Selatan, tepatnya di Brasilia dengan nama Meninos de Ruas, untuk menyebut kelompok anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarganya. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak jalanan di berbagai tempat itu memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Nah, kemudian anak jalanan ini menurut UNICEF adalah anak-anak yang berusia 16 tahun melepaskan diri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan yang berpindah-pindah dari jalan ke jalan. Nah, pada definisi yang diuraikan oleh UNICEF tersebut tidak dapat mencakup keseluruhan dari anak jalanan tersebut. Maka konsep anak jalanan kembali dikemukakan oleh Silva, di mana ia menjelaskan bahwa anak jalanan adalah yang pertama, anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka. Yang kedua yaitu anak-anak yang menjaga hubungan dengan keluarga namun menghabiskan waktunya di jalanan. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang memang lahir dari keluarga yang hidupnya di jalanan. Nah, karakteristik anak jalanan ini ada beberapa. Di sini Tata Sudrajat membagi anak jalanan menjadi 3 kelompok anak jalanan berdasarkan hubungan dengan keluarganya. Yang pertama yaitu anak jalanan yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan. Yang kedua yaitu anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali kepada orang tuanya hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sampai 2 bulan atau 3 bulan sekali, yang biasanya banyak bekerja di jalanan. Dan yang ketiga yaitu anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah. Kelompok ini masuk ke dalam kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan. Nah, di sini ciri-ciri anak jalanan dapat kita lihat dari ciri fisik dan psikisnya. Yang mana ciri fisik dari anak jalanan yaitu yang pertama adalah warna kulit yang kusam, yang kedua rambut yang kemerah-merahan, yang ketiga kebanyakan memiliki badan yang kurus, yang keempat pakaian yang cenderung tidak terurus, dan yang selanjutnya yaitu dari ciri psikisnya. Ciri psikis dari anak jalanan ini yaitu yang pertama adalah mobilitasnya yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu bersifat acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga sangat waspada dan curiga terhadap orang lain. Yang keempat sangat sensitif. Yang kelima memiliki watak yang keras. Yang keenam kreatif. Yang ketujuh memiliki semangat hidup yang tinggi. Yang keenam kreatif. Yang ketujuh memiliki semangat hidup yang tinggi. Yang kedelapan mandiri. Yang kesembilan berani mengambil resiko. Nah, penyebab anak jalanan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal.
Yang mana yang pertama yaitu bisa saja karena orang tua mendorong anak bekerja di jalanan dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya. Yang kedua yaitu kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tuanya semakin meningkat sehingga anak berlari ke jalanan karena tidak betah di rumah. Yang ketiga yaitu anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu untuk membayar uang sekolah tersebut. Yang keempat yaitu semakin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah itu semakin mahal atau meningkat. Yang kelima yaitu timbulnya persaingan antar pekerja dewasa di jalanan sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan. Yang keenam yaitu anak menjadi lebih lama di jalan sehingga timbul masalah baru, atau yang ketujuh karena anak jalanan menjadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan wanita. Nah, kemudian yaitu mengenai konsep solidaritas. Konsep solidaritas ini pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society pada tahun 1893 atau 1964. Nah, solidaritas ini sendiri merupakan kesetiakawanan terhadap orang lain. Konsep solidaritas juga mengarah kepada kepedulian satu sama lain di dalam kelompok maupun individu. Solidaritas sosial dihasilkan dari proses interaksi antar individu di dalam kelompok. Nah, di sini Durkheim membagi solidaritas menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama yaitu mengenai solidaritas mekanik. Menurut Durkheim, solidaritas mekanik didasarkan oleh kesadaran kolektif yang menunjukkan pada totalitas kepercayaan antara anggota kelompok dan sentimen-sentimen yang terdapat pada masyarakat yang sama. Pada solidaritas mekanik ini ditandai dengan adanya ikatan dalam masyarakat yang terjadi karena mereka terlibat dalam suatu aktivitas yang sama dan rasa tanggung jawab yang sama. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif itu memiliki kesadaran kolektif yang kuat, yaitu pemahaman norma dan kepercayaan yang bersama begitu. Kemudian yaitu solidaritas organik. Nah, pada solidaritas organik ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan pada masyarakat yang mana tiap orang itu memiliki pekerjaan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pada masyarakat modern, solidaritas organik muncul karena adanya pembagian kerja yang bertambah besar dan memerlukan spesialisasi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini muncul di tengah masyarakat, mengubah kesadaran kolektif yang dianggap tidak terlalu penting untuk menciptakan keteraturan. Selanjutnya yaitu tinjauan sosiologis. Pada penelitian ini, untuk meninjau lebih dalam mengenai permasalahan norma sosial kelompok anak jalanan dalam mempererat solidaritas kelompok yang berada di Pasaraya Kota Padang dan Pantai Padang, maka peneliti menggunakan teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Dalam kehidupan bermasyarakat, solidaritas sosial ini digunakan sebagai alat untuk menciptakan suatu ikatan atau hubungan yang intim antara anggota kelompok. Nah, solidaritas ini muncul akibat adanya interaksi yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Nah, konsep solidaritas ini pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society, yang mana solidaritas ini merupakan sebuah kesetiakawanan terhadap orang lain. Konsep solidaritas juga mengarah kepada kepedulian satu sama lain dalam kelompok maupun individu. Nah, solidaritas ini dihasilkan dari pola atau proses interaksi antar individu di dalam kelompok. Solidaritas menurut Durkheim menyatakan bahwa solidaritas merupakan sebuah sikap di mana anggota kelompok atau komunitas memiliki rasa saling percaya. Jika dalam suatu kelompok tersebut sudah timbul rasa percaya, maka anggota kelompok tersebut
akan saling menghormati, saling bertanggung jawab, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan bersama. Masyarakat sebagai makhluk sosial merupakan kolektif yang saling bergaul atau berinteraksi satu sama lain. Tetapi tidak semua masyarakat yang berinteraksi dan berkumpul dapat dikatakan sebagai suatu masyarakat, karena dalam kelompok orang tersebut tidak ada satu ikatan khusus. Contohnya saja yaitu sekumpulan masyarakat yang sedang menonton pertunjukan musik. Nah, orang-orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat karena di dalam perkumpulan tersebut tidak ada ikatan yang khusus di antara mereka, meskipun sesekali mereka melakukan interaksi. Namun di sini mereka hanya melakukan interaksi sewajarnya, bukan interaksi yang intim. Nah, di sini solidaritas yang terjadi di masyarakat bermula dari ikatan-ikatan yang dikonstruksi oleh masyarakat tersebut. Ikatan yang membentuk pola ketergantungan antara masyarakat membuat masyarakat tersebut atau kolektif menjadi memiliki peran dan keterlibatan di antara kelompok tersebut. Nah, solidaritas yang telah ada akan tetap bertahan ketika tiap anggota tersebut memiliki rasa tanggung jawab di atas kelompok tersebut. Nah, Durkheim sendiri membagi solidaritas menjadi dua jenis, yaitu yang pertama solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini sendiri merupakan solidaritas yang banyak dianut oleh masyarakat pedesaan atau primitif. Nah, pada solidaritas mekanik, masyarakat ditandai dengan adanya ikatan dalam masyarakat yang terjadi karena mereka terlibat dalam suatu aktivitas yang sama dan tanggung jawab yang sama. Nah, di sini di dalam masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanik, kesadaran kolektif ini mencakup seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya dan bersifat religius. Ikatan utama pada solidaritas ini yaitu ditunjukkan oleh adanya kepentingan dan cita-cita bersama dan komitmen moral. Ciri khas dari solidaritas mekanik yaitu adalah adanya solidaritas yang didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dan kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Homogenitas yang terjadi pada solidaritas mekanik membuat pembagian kerja dalam solidaritas ini menjadi minim dan terbatas. Nah, yang kedua yaitu solidaritas organik. Pada tipe ini, masyarakat ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan pada masyarakat, yang mana tiap orang ini memiliki peran, tanggung jawab, dan pekerjaan yang berbeda-beda. Sehingga di sini solidaritas mekanik itu terjadi pada masyarakat modern. Solidaritas organik ini muncul karena adanya pembagian kerja yang bertambah besar dan memerlukan spesialisasi yang berbeda-beda. Perbedaan yang muncul di tengah masyarakat mengubah kesadaran kolektif yang sebelumnya terjadi pada solidaritas mekanik, kini dianggap tidak terlalu penting untuk menciptakan keteraturan. Nah, pada masyarakat yang dibentuk dengan solidaritas mekanik, solidaritas organik, heterogenitas semakin tidak terhindarkan. Dan semakin tinggi, kesadaran kolektif pun mulai menghilang. Nah, pembagian kerja tiap individu menjadi semakin terspesialisasi dan tidak sama lagi, sehingga perbedaan kepercayaan, pendapat, gaya hidup, dan tiap individu menciptakan pengalaman yang berbeda-beda pula. Keberagaman ini tidak merusak solidaritas sosial karena tiap individu itu merasa saling membutuhkan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan merupakan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada penelitian ini, penelitian relevan yaitu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ilham Arif Al-Mubarak pada tahun 2020 dengan judul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Yang mana hasil dari penelitian ini adalah tiga bentuk pemenuhan hak bagi anak jalanan, yaitu pemenuhan kebutuhan anak jalanan, pemenuhan kebutuhan anak jalanan berkebutuhan khusus, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan minimal 9 tahun.
Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Olaf Prasetya pada tahun 2016 dengan judul Perilaku Sosial Anak Jalanan di Kawasan Simpang 4 Arengka. Dengan hasil penelitian yaitu anak di jalan mendapat kekerasan fisik, psikologis maupun finansial. Faktor penyebab anak turun ke jalan yaitu karena kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendapatan orang tua. Dan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar Rafsanjani Hutagalung pada tahun 2017, yang mana judul penelitiannya yaitu kajian kriminologis perilaku nakal anak jalanan, studi kasus pada Yayasan Setara di Semarang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, yang mana metode penelitian kualitatif diartikan dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan data menggunakan lisan maupun tulisan dari perbuatan yang dilakukan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung data kuantitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka tersebut. Nah, tipe dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe deskriptif, yang mana penelitian ini memberikan gambaran pada realitas sosial. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai keadaan secara apa adanya. Penggunaan metode ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumentasi pribadi, catatan, dan memo guna menggambarkan dan menjelaskan bagaimana norma sosial anak jalanan dalam mempererat solidaritas kelompok mereka. Kemudian yaitu informan penelitian. Informan penelitian merupakan orang-orang yang memberikan informasi mengenai dirinya sendiri maupun orang lain atas suatu kejadian atau fenomena terhadap peneliti. Nah, di sini informan terbagi atas dua, yaitu yang pertama informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai suatu kejadian yang sedang terjadi. Di sini yang menjadi informan pengamat dalam penelitian ini yaitu petugas dinas pasar, Satpol PP, petugas dinas sosial, pengunjung dan pedagang yang berada di sekitar lokasi penelitian. Sedangkan informan pelaku yaitu informan yang memberikan informasi atas dirinya, atas perlakuannya dan tingkah lakunya. Nah, di sini informan pelaku dalam penelitian ini merupakan orang yang menjadi subjek penelitian, yaitu kelompok anak jalanan yang berada di Pasaraya Padang dan yang berada di Pantai Padang. Selanjutnya yaitu data yang akan diambil. Nah, data yang akan diambil itu yaitu yang pertama adalah data primer. Data primer atau data utama merupakan data yang didapatkan langsung dari informan peneliti yang berada di lapangan. Data primer ini dapat diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui orang lain maupun melalui dokumentasi. Data sekunder juga diperoleh melalui media cetak seperti studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis seperti jurnal, skripsi, gambar, foto-foto yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik observasi. Teknik pengumpulan data observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati secara langsung objek yang akan diteliti dengan menggunakan panca indera. Nah, dalam penelitian ini pengamatan itu dilakukan kepada kelompok anak jalanan yang berada di Pasaraya Kota Padang dan Pantai Padang, mengamati beragam kegiatan mereka dan jenis anak jalanan yang ada di Pasaraya Padang dan Pantai Padang. Pengamatan yang dilakukan tidak hanya melihat objek penelitiannya saja, tetapi juga mengamati lingkungan sekitar anak jalanan tersebut berada. Selanjutnya yaitu wawancara mendalam.
Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab satu arah yang bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian, yang artinya pertanyaan muncul dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan oleh informan. Nah, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai anak jalanan yang berada di Pasaraya, Kota Padang, dan Pantai Padang. Pada saat melakukan penelitian, peneliti akan menyesuaikan dengan kondisi para informan. Peneliti juga meminta persetujuan kepada informan untuk meluangkan waktu dan meminta untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Selanjutnya yaitu unit analisis. Unit analisis merupakan suatu satuan yang digunakan untuk menganalisis data. Unit analisis dalam suatu penelitian digunakan untuk memfokuskan kajian penelitian yang dilakukan. Nah, dalam penelitian ini unit analisis yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu kelompok anak jalanan yang berada di Pasaraya dan Pantai Padang. Selanjutnya yaitu tahap analisis data. Tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman, di mana mereka mengungkapkan bahwa terdapat 3 tahap dalam analisis data. Yang pertama yaitu tahap kodifikasi data. Tahap ini merupakan tahap pemberian kode terhadap data yang telah diperoleh. Nah, yang kedua yaitu tahap penyajian data. Tahap penyajian data ini merupakan sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan data temuan berupa kategori atau pengelompokan. Yang ketiga yaitu tahap penarikan kesimpulan. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan lanjutan terhadap hasil temuan penelitian dengan menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang ada pada tahap ini berisi interpretasi peneliti terhadap data yang telah ditemukan ketika melakukan wawancara dengan informan. Nah, setelah peneliti menarik kesimpulan, peneliti kemudian melakukan cross-check kebenaran interpretasi data dengan mengecek ulang proses coding dan penyajian data yang memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Nah, pada penelitian ini, lokasi yang dipilih peneliti yaitu di Kota Padang, khususnya di daerah yang menjadi pusat kota dan pusat wisata seperti Pasaraya Kota Padang dan Pantai Padang. Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu karena pada lokasi ini terdapat banyak anak jalanan yang melakukan aktivitasnya yang beragam, mulai dari mengamen, mengemis, dan lain sebagainya, sebagaimana ditampilkan pada karakteristik anak jalanan pada tabel 1.2. Anak jalanan yang berada di lokasi ini tidak terlepas dari latar belakang sosialnya yang berasal dari keluarga miskin. Nah, anak jalanan yang berkegiatan di jalanan ini tentunya menarik perhatian mengingat adanya norma mengenai bagaimana posisi anak di dalam masyarakat, dan terdapat norma yang mengatur untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat. Adanya anak jalanan ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya menciptakan ketidakteraturan dan mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi operasional konsep. Yang pertama yaitu norma sosial, yang merupakan sekumpulan kaidah-kaidah yang dipahami oleh sekelompok masyarakat sebagai panduan untuk membatasi perilaku masyarakat tersebut. Nah, norma sosial yang berlaku di masyarakat pada hakikatnya memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat yang menerapkannya karena memberikan arahan dan batasan bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu anak jalanan. Anak jalanan ini merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di daerah pusat-pusat kota lainnya dengan tujuan untuk mencari nafkah atau hanya berkeliaran di jalanan. Nah, berdasarkan 3 karakteristik anak jalanan yang telah diuraikan sebelumnya yang ada pada tabel 1.3, penelitian ini berfokus pada karakteristik yang kedua, yaitu anak jalanan yang bekerja di jalanan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu solidaritas. Menurut Durkheim,
klaim solidaritas merupakan sebuah sikap di mana di antara anggota kelompok tersebut timbul rasa percaya dan kesetiakawanan. Maka ketika kepercayaan tersebut sudah tumbuh, anggota kelompok tersebut akan saling menghormati, saling bertanggung jawab, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan bersama, yaitu rencana jadwal penelitian. Nah, rencana jadwal penelitian ini digunakan sebagai pedoman bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, rencana jadwal penelitian yang disusun yaitu yang pertama mengajukan kantor penelitian itu pada bulan September, yang kedua melakukan bimbingan proposal pada bulan September dan Oktober, melakukan seminar proposal pada bulan Oktober, melakukan penelitian lapangan pada bulan Oktober sampai Desember, kemudian melakukan bimbingan skripsi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, dan melakukan sidang skripsi pada bulan Desember. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada seminar proposal saya pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.